Pemirsa Mozaik Islam, jika beberapa waktu lalu tato masih dianggap tabu dan hanya segelintir orang yang menyakiti tubuhnya dengan tato, maka kini tato justru sudah dianggap sebagai salah satu bentuk ekspresi seni yang menempel pada tubuh seseorang. Di beberapa kota besar, studio tato juga semakin banyak ditemui. Bahkan beberapa orang secara ekstrim membuat tato yang menutupi hampir di seluruh bagian tubuhnya. Seorang perempuan bernama Julia Jenius bahkan pernah tercatat pada tahun 2011 lalu menjadi pemegang rekor Guinness Book of Records sebagai wanita dengan tato terbanyak dengan 95% tato menutupi tubuhnya. Lalu, bagaimanakah hukum tato dalam Islam dan bolehkah seseorang yang bertato menjalankan ibadah sholat? Pemirsa Mozaik Islam, bertato yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasim merupakan salah satu perbuatan yang haram hukumnya bagi agama Islam. Tindakan ini termasuk ke dalam perilaku menyakiti diri sendiri dan merubah apa yang telah Allah ciptakan dalam diri seseorang. Dalam sejarahnya, masyarakat Arab jahiliyah, tato sudah menjadi salah satu kebiasaan atau tren bagi wanita Arab kala itu. Namun dengan tegas, baginda Rasulullah melarang hal tersebut. Bahkan tahukah Anda, Allah Ta'ala melaknat tidak hanya seseorang yang mentato tubuhnya, tetapi juga pembuat tato. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan, wanita yang mentato dan yang meminta ditatokan. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, alasan lain mengapa tato diharamkan adalah karena dalam prosesnya, pembuatan tato akan terdapat cairan tinta yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dan akan bercampur dengan darah. Sehingga hasil gambar yang terlihat pada kulit adalah campuran antara tinta tato dengan darah yang ada di dalam tubuh. Dengan begitu, di bagian luar lapisan kulit kita terdapat darah kering yang telah tercampur dengan tinta yang membentuk tato. Selain itu, tato juga dapat menjadi penghalang air wudhu dan menjadikan sholat seseorang menjadi tidak sah. Dari segi medis, tato juga sangat dilarang. Orang yang gemar merajah tubuh atau bertato sangat berisiko terserang berbagai macam penyakit. Karena dengan melukai badan dengan bertato, ketika jarum tato mulai menusuk anggota tubuh, peluang untuk terluka sangat besar. Pada luka itulah, bermacam bibit penyakit mengintai untuk masuk ke dalam tubuh. Luka yang ditimbulkan dapat berakibat iritasi, yang berujung kepada infeksi dan berbagai macam penyakit. Fakta menunjukkan bahwa orang yang bertato memiliki resiko untuk mendapatkan berbagai jenis penyakit, seperti HIV/AIDS, hepatitis B dan C, kanker kulit, tetanus, abses atau bisul bernanah, infeksi kronis, migrain, gangguan syaraf, hingga penyakit lupus. Resiko lain yang harus dihadapi, yaitu penggunaan jarum tato yang tidak steril. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pentato menggunakan jarum steril dan baru, dan bukan jarum bekas yang dipakai berulang kali. Jika bertato jelas dilarang dan haram hukumnya dalam Islam, lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah mentato permanen tubuhnya dan tetap ingin melaksanakan ibadah utama, yaitu sholat? Pemirsa Mozaik Islam, jika seseorang terlanjur mentato tubuhnya, kemudian ingin melaksanakan sholat, maka ia harus menghilangkan tatonya terlebih dahulu dan bertobat serta memohon ampun kepada Allah Ta'ala, lalu menjaga diri dengan tidak lagi melakukan perbuatan mudarat tersebut. Namun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh Maha Penyayang bagi umatnya. Jika proses penghapusan atau menghilangkan tato tersebut membuat seseorang menjadi cacat atau terancam dan membawa banyak kemudaratan lainnya, maka cukuplah bagi orang tersebut dengan bertobat nasuha atau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Seperti yang dialami oleh Abdul Malik Jabar, yang dahulu merupakan seorang musisi aliran musik heavy metal punk yang juga merupakan sosok pemberontak. Hal tersebut terlihat dari tato dan tindikan yang menghiasi hampir seluruh tubuhnya. Namun, saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak, maka tak ada satupun kekuatan yang mampu menghalangi hidayah Islam yang Allah berikan. Kini, Abdul Malik sudah menjadi seorang muslim yang taat. Tetapi, hiasan tato yang menutupi tubuhnya tidak semuanya dapat ia hapus. Namun,
Dengan pertobatan yang ia lakukan, kini Abdul Malik tetap dapat menjalankan sholat seperti muslim lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Mozaik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Oleh karenanya, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang merubah apa yang telah diciptakannya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 119. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Maka, sebagai seorang muslim yang telah diberi petunjuk tentang mana yang hak dan mana yang batil, sepatutnya lah kita belajar tentang bagaimana merawat tubuh kita sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga tubuh sebaik-baiknya dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti tubuh kita sendiri. Kisah menarik tentang waktu-waktu terbaik untuk berdoa akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama Mozaik Islam.